Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali bergabung di dalam ibadah online GBI Wisma KR. Namun terlebih dahulu, mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pembicara yang telah Engkau pilih dan Kau tetapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Serta berkati kami Tuhan, berikan kami hati dan telinga seorang murid agar kami dapat duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur bagi Allah kami hidup dan juru selamat kami. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Aba. Pagi hari ini kami datang bersyukur buat kasih setia-Mu atas setiap kami. Buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang selalu ada. Bahkan di setiap musim hidup kami. Setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Biar pagi hari ini kami membawa korban syukur kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu ya Aba. Karena kami percaya Engkau hadir. Dimanapun saat ini kami berada, Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Aba. Kau membuka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari biarkan musik menyembah Tuhan. Mari saatnya kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Renungkan betapa besarnya kasih setia Tuhan atas setiap kita. Sampai hari ini Tuhan masih pelihara kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih boleh berdiri. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Mari renungkan kebaikan Tuhan, kasih setianya yang tidak pernah berakhir, kasih setianya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syakaralabalabalabalaba, syakaralabalabalabalabalabalabalabalaba. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau Tuhan yang setia. Mari kita sembah Dia. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Muliakan namanya, sebab Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Terima segala puji, hormat, sembah kami Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebab Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Kami angkat suara kami meninggikan nama Tuhan.
kasih setiamu untuk selamanya. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari saudara kita bangkit berdiri dimanapun kita berada, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan. Terima kasih Abah, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia dan mulia, Bapa, kau setia. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Engkau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan, amin. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan, karena segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan wuh, haleluya. Engkau dahsyat, kau luar biasa Tuhan. Biar segala pujian hanya bagi nama Tuhan, karena Engkau yang layak menerima segala pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dia yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak,
katakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari sekali lagi kita mau bersorak bagi nama Tuhan, sebab perbuatannya ajaib dan besar. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yeah. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, saatnya kita akan membaca bersama-sama Pentakosta ketiga. Mari kita mau sama-sama membacakan Pentakosta ketiga dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, Saudara jemaat semua yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Kami percaya setiap benih firman-Mu yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Kami buka hati kami percaya Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kami. Biar hidup kami terus dipimpin, dituntun oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua
tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mari sekali lagi katakan, ku mau hidup. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya.
Tuhan pasti menyertai ibadah online, Tuhan hadir di dalam ibadah online, dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Oh, Rabasyantaka Rabalabara. Mari yuk umat Tuhan angkat kedua tanganmu. Tuhan terima kasih, terima kasih. Satu lagi kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Satu lagi kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Satu lagi kesempatan kami boleh mengangkat kedua tangan kami. Sungguh kami mau berkata semua bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semuanya hanya karena kasih Tuhan. Tuhan pada ibadah online ini, Tuhan biarlah tempat di mana kami duduk, di mana kami berdiri, di mana kami berada saat ini
boleh menjadi gunung kudus Tuhan. Di mana kami semua pribadi, lepas pribadi, gampang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami ingin bertemu dengan Engkau, kami ingin mendengar suara-Mu. Sucikan, kuduskan, tahirkan, layakkan kami semua untuk masuk senantiasa dalam hadirat-Mu. Tuhan, peluk anak laki-lakimu, peluk anak-anak perempuanmu. Tuhan, pulihkan, sembuhkan, bangkitkan kembali roh-Mu yang ada di dalam mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, layakkan hamba untuk menjadi penyambung lidah-Mu. Tuhan, urapi para pemimpin, para gembala, para pengerja, urapi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, urapi rekan-rekan PPA yang ikut juga ya Tuhan. Biar pengurapan-Mu mampukan kami menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami kangen dengar suara Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, umat Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya semuanya aman dalam penyertaan Tuhan. Rayon 1H, jangan takut, Tuhan Yesus akan luputkan kita semua. Katakan amin. Nah, dengar beberapa saat ya, lebih tepat mungkin mulai start bulan ini gitu ya. Beberapa daerah di Indonesia mulai masuk yang namanya a new normal gitu ya, a new normal. Nah, dengar saya cenderung mau mengatakan bahwa kehidupan yang normalnya dimulai dari masa pandemi ini. Nah, mari yuk kita tarik balik sejenak gitu ya ke kehidupan sebelum masa pandemi ini, yang which is menurut saya adalah masa yang abnormal. Dengar, ketika pemerintah mengatakan new normal, maka saya mengatakan masa yang lalu mungkin kurang normal. Bagaimana bisa normal ketika kita bercandaan gitu ya, terutama anak-anak PPA gitu ya, anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Wah, makan mie yang enak itu harus campur debu, campur pasir, ya mungkin campur daki dari pedagangnya. Ya, buat kita makanan yang paling enak di masa yang lalu itu adalah makanan yang mangkoknya mungkin satu ember bisa cuci untuk 40 mangkok. Dan anak-anak seru banget ya. Yang which is secara kedokteran, wah itu nggak higienis, ya. Bagaimana kita ingat kembali di masa yang lalu untuk secangkir kopi yang saat ini kita bisa ketemukan dengan harga yang sangat beragam. Sekali lagi, Rayon 1H, saya tidak mengkritisi, saya minta maaf, tapi saya cuma mau mengajarkan tentang firman Tuhan. Katakan amin. Nah, dengar yang namanya kopi. Ya, kita akan temukan dari harga 4.000, 8.000, sampai 30.000, sampai 40.000. Coba tangkap ini baik-baik. Beragam loh, tapi jenisnya sama. Apa yang membedakan? Saya mau kasih tahu gini, belum tentu selalu kualitas. Yang membedakan adalah prestisnya. Yang membedakan adalah biaya eksistensinya. Yang membedakan adalah karena ada sofanya, karena ada mereknya, kemudian kayaknya keren banget. Dan dengar, di masa yang lalu kita kerja banting tulang, kita berusaha, kita buat supaya tabungan kita ada, kita dapatkan pendapatan yang besar, tetapi tanpa sadar pengeluarannya besar sekali. Dan rata-rata pengeluaran yang besar itu hanya untuk satu, eksistensi. Ya, anak-anak muda rela lo makan makanan di kafe, ya, di tempat-tempat makan yang oke banget, yang bisa foto, bisa bagus, ya, padahal sekali makan itu bisa seharga bandwidth kamu 1 bulan. Nah, coba renungkan ini baik-baik. Masa yang lalu menurut saya adalah masa yang abnormal. Bagaimana kita bisa membeli sebuah jam tangan tetapi seharga gaji kita 1 bulan? Bagaimana kita bisa membeli sebuah kendaraan seharga rumah? Apa yang membedakan? Apakah lebih luas? Tidak selalu. Oh, tetapi berbicara soal prestis, soal mewahnya, soal eksistensinya. Ya, di mana akhirnya di masa yang lalu dapat banyak, keluar banyak. Ujung-ujungnya sami mawon kalau orang Jawa bilang. Sama aja, ya, dapat banyak tetap nggak bisa nabung juga. Anak-anak muda merasa harus pakai handphone seharga motor. Atau bahkan handphone yang bisa buat DP mobil. Tanpa handphone yang mahal itu, tanpa handphone yang keren itu, kayaknya engkau nggak percaya diri untuk keluar. Bagaimana membeli baju, sepatu, ya kayaknya begini, kalau nggak pakai sepatu nanti kakinya rusak. Dengar, saya setiap hari dari masa pandemi ini, setiap hari saya olahraga pagi.
Saya keliling 6 sampai 8 kilometer pakai sendal jepit. Dan informasi umat Tuhan, kaki saya, jempol saya masih baik-baik saja. Ya, tetapi di masa yang lalu kita semua seakan-akan berlomba. Kenapa? Karena ada iklan, karena ada yang pakai juga, dan welcome to the abnormal time di masa lalu. Ya, kemudian kita berlomba, wah harus masuk sekolah yang mahal, ya, notabene-nya balik lagi, ujung-ujungnya apa? Eksistensi. Kayaknya begini ya, kalau nggak pakai sekolah yang mahal, nggak ke sekolah ke luar negeri, kayaknya kurang ya. Nah, which is ketika pandemi ini masuk, coba sekarang siapa lagi yang berani ke luar negeri? Siapa lagi yang berani naik pesawat? Ya, seorang hamba Tuhan yang juga seorang dokter berkata, bagaimana jika ada seorang OTG, orang tanpa gejala, dia masuk ke pesawat, ya karena dites semuanya normal, nggak ada apa-apa. Lalu dia duduk bersama dalam pesawat, lalu kebayang selama 1, 2, 3 jam di dalam pesawat yang sama, ketika itu terbang, bagaimana udaranya di dalam kabin nggak kemana-mana. Maka apa yang terjadi? Maka yang sehat pun bisa kena. Nah, dengar, semua yang mengatakan new normal, justru saya bilang begini, Tuhan lagi riset semuanya. Katakan amin. Nah, yuk mari pada masa yang pandemi ini, saya tahu umat Tuhan banyak yang mengalami kedukaan, banyak yang mengalami kebingungan. Engkau mungkin bingung, anak-anak sekolah mungkin bingung. Tuhan, nanti saya akan kuliah kemana? Saya akan lanjutkan akademis saya kemana? Lalu ketika yang kuliah juga, Tuhan, kapan saya bisa lulus? Kapan saya bisa wisuda? Ya, ya nggak apa-apa deh, pakai online juga. Tapi banyak yang nggak bisa. Ya, bagaimana yang di fakultas tertentu bingung untuk ngelulusin? Ya, kalaupun sudah lulus, pertanyaan berikutnya, mau kerja apa? Mau kerja apa? Masa-masa yang ini. Ya, kemudian para orang tua, PPA, mari dengar, yuk kakak-kakak, termasuk anak-anak muda, anak-anak remaja, dengar, pada masa pandemi ini engkau harus menghibur orang tuamu. Ya, para orang tua sekarang serba bingung. Ya, begitu toko boleh buka, mau buka toko ya deg-degan. Kenapa? Karena yang beli orangnya nggak tahu juga. Dengar, pada masa new normal ini, ya ketika aktivitas mulai kembali normal, ketika parkiran mulai penuh, jalanan mulai macet, ketika orang mulai hilir mudik, jangan lupa sekali lagi Rayon H, tingkat pemaparan semakin tinggi. Sebisa mungkin saya mau kasih tahu, stay at home. Amin. Saya tidak mengatakan yang kerja salah, no. Yang kerja yang memang harus berusaha, ingat SOP COVID-19. Ya, jangan sembarangan, jangan gegabah. Ya, berangkat, ketemu, pulang, semprot sana, semprot sini. Ya, jangan sampai kita membawa kedukaan di rumah. Katakan amin. Ya, nah dengar, mau buka toko ya takut, nggak buka toko ya nggak ada pemasukan. Ya, so yang stay at home jangan marah kepada yang harus beraktivitas, yang beraktivitas juga jangan iri dengan yang bisa stay at home. Umat Tuhan tetap bersyukur. Katakan amin. Tetap mengucap syukur ya sampai hari ini. Kalau engkau masih ada, engkau masih hidup. Dengar, suami istri engkau masih kumpul bersama anak-anak. Itu adalah ucapan syukur yang terbesar. Hamba-hamba Tuhan tetap melayani Tuhan walaupun secara online. Ya, kalau hari ini kita masih bisa beribadah, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Dengar, pada masa pandemi yang membingungkan, bingung. Ya, bingung. Ini ke depan kerja udah nggak bisa kayak normal lagi. Sekolah, kuliah udah nggak bisa normal lagi. Pelayanan juga udah nggak bisa seperti masa dulu. Nah, dengar, hal yang sama terjadi atas murid-murid Tuhan Yesus. 3,5 tahun Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Tetapi kemudian Yesus tahu suatu saat lagi, tidak lama lagi, ia akan meninggalkan murid-muridnya. Ia akan ditangkap, ia akan disiksa, dan ia harus menjalani Via Dolorosa. Ia harus mati di atas Golgota. Dengar, pelayanan yang tertinggi. Oh, Rabasyanta Karaba. Pelayanan yang tertinggi ialah ketika kita menyerahkan hak kita untuk rencana Allah. Ketika kita berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Katakan amin. Ya, biarlah yuk hamba-hamba Tuhan ingat baik-baik. Pada masa-masa pelayanan yang dulu, pelayanan kita lebih banyak berguna untuk manusia, untuk organisasi, atau untuk Tuhan. Amin. Ya, saya selalu tiap malam, tiap pagi saya doa begini. Tuhan,
Biar besok saya bisa menyenangkan hati Tuhan, saya bisa saya bisa produktif, dan saya bisa berguna bagi sesama. Katakan amin. Jadi yang pertama, kita harus senangkan Tuhan. Ya, biarlah kita melayani kepentingan sorga. Katakan amin. Ya, dan berguna bagi sesama. Nah, dengar, Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan mati di kayu salib, dan Tuhan Yesus juga ngerti bahwa murid-murid pasti akan bingung. 3,5 tahun biasa jalan bersama Tuhan, dari mujizat ke mujizat, semua Tuhan siapin. Ya, ketika murid-murid nggak bisa ngusir setan, Tuhan akan turun tangan. Ketika murid-murid bingung ngasih makan orang, Tuhan yang turun tangan. Ya, dari Tuhan Yesus menendukan badai sampai Petrus berjalan di atas air. Ya, Tuhan Yesus lakukan semuanya. Tetapi akan tiba masanya Tuhan akan meninggalkan mereka, dan mereka pun murid-murid akan masuk ke dalam masa yang disebut new normal, sama seperti saat-saat ini, tetapi tanpa bersama Tuhan. Itu sebabnya di Yohanes 14 ayat 16. Yuk mari buka firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 16. Kita baca suara yang kuat, minimal kuping kita dengar suara sendiri. Katakan amin. Ya, 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Rayon 1H, jangan takut. Jangan takut akan akademismu, jangan takut akan pekerjaanmu, hamba-hamba Tuhan, jangan takut akan pelayananmu, sebab Tuhan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepada kita semua seorang penolong yang lain. Katakan amin. Dan bahkan penolong itu, ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong itu? Kita tahu semua bahwa ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 dikatakan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Sekali Yesus, tetap Yesus. Katakan amin. Ya. Oh, Rabasyandakara. Jangan kecewa. Saya tidak tahu umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apa yang kau sedang hadapi. Mungkin masa pandemi ini engkau kehilangan pekerjaan. Mungkin masa pandemi ini engkau kehilangan orang yang engkau kasihi. Tetap jangan menjadi kecewa. Panggilan kita bukan untuk menikmati dunia. Panggilan kita adalah sangkal diri dan pikul salib. Katakan amin. Sangkal diri dan pikul salib. Which is tanpa sadar sering kita lupa akan itu, yang kita ingat berkat. No. Ya, sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Katakan amin. Biarlah kita semua plus keluarga kita, plus keluarga besar kita diselamatkan. Satu orang percaya, seisi rumah diselamatkan. Katakan amin. Nah, mari dengar, siapakah penghibur itu? Ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Kita baru lewat dari bulan Mei peristiwa Pentakosta. Ya, Pentakosta di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada 120 murid di loteng Yerusalem. Ya, kemudian kejadian yang sama terjadi ketika di Azusa Street, dan kita percaya kita ada di masa Pentakosta yang ketiga. Nah, tangkap ini baik-baik. Kenapa Tuhan kasih Roh Kudus? Karena Tuhan tahu engkau sedang menghadapi masa-masa yang tidak enak. Tuhan tahu engkau akan bingung. Tuhan tahu murid-muridnya akan bingung. Kenapa? Karena Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga sih? Kenapa Tuhan Yesus nggak nemenin kita? Karena Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita. Katakan amin. Mari rayon 1H, oh Rabasyana. Dengar, Tuhan Yesus di sorga tidak nganggur. Mari dengar saya baik-baik. Tuhan Yesus di sorga tidak nganggur. Saya punya pemikiran yang kadang kemana-mana gitu ya. Dengar, menurut saya Tuhan Yesus bukan duduk di tahta kebesaran, menikmati pujian penyembahan. No. Tetapi Tuhan Yesus di sorga, dia berkata begini, aku menyiapkan tempat bagimu. Katakan amin. Dengar, Tuhan menyiapkan tempat. Kebayang gak Pak Bu, developer mana yang bisa bangun rumah untuk 6, sekian miliar manusia yang ada di seluruh bumi? Yang bisa cuma satu, Tuhan Yesus namanya. Katakan amin. Dengar, oh Rabasyara, yang masih ngontrak, yang belum dapat rumah, yang harus mengalami hal enak karena nebeng sana nebeng sini, jangan takut. Yesus siapkan rumah bagimu. Katakan amin. Tetap percaya. Tetap percaya. Jangan menjadi kecewa. Jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan menyiapkan tempat. Ya, karena Tuhan ke sorga menyiapkan tempat. Tuhan kirim Roh Kudusnya. Tuhan kirim Roh Kudusnya yang akan
Tuhan diutus Bapa dalam namaku. Perhatikan ini baik-baik. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Umat Tuhan tangkap ini. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Saya mau kasih tahu. Roh Kudus tidak cuman untuk kesembuhan. Roh Kudus bukan cuman untuk okultisme. Tapi Roh Kudus bisa untuk akademik. Katakan amin. Ia akan mengajarkan segala sesuatu. Pada masa-masa ini ya kita semua mulai beralih ke online. Lalu apa yang terjadi? Ketika kita bingung, kita nggak ngerti apa-apa, kita buka internet lalu we ask Mr. Google. Ya, di Google semuanya ada. Ya, mau tentang pertanian, tentang masakan, tentang cara-cara keuangan yang baru, wah nyari semua. Lalu kita mencari inspirasi ke YouTube. Ya, dua platform ini paling laku, paling kepake di masa-masa ini. Sebelum masa ini pun mereka sudah berjaya. Tapi saya mau kasih tahu begini. Mari lihat saya baik-baik. Sebelum Google ada, Roh Kudus sudah ada. Sebelum server YouTube pernah ada, dengar, Roh Kudus sudah ada. Roh Kudus lebih ngerti, lebih tahu yang terbaik bagi setiap kita. Lebih daripada YouTube dan Google. Katakan amin. Katakan amin. Oh, rabasyandaka. Ia akan mengajarkan segala sesuatu. Yuk, para pelajar, engkau pasti kuliah. Adik-adik, kamu pasti kuliah. Kau akan dapat kuliah, tempat kuliah yang terbaik. Andalkan Roh Kudus. Betul kalau kamu nggak bisa les. Ya karena papa mama nggak ada pendapatan. Kamu nggak bisa les yang mahal-mahal lagi. Iya. Tapi ada Roh Kudus. Katakan amin. Tetap pakai. Mau pakai YouTube, mau pakai Google, tetap pakai. Tapi nomor satu, harapan kita, andalan kita adalah Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Nah, Roh Kudus, ia akan mengajarkan segala sesuatu. So, para jemaat jangan takut. Roh Kudus akan bukakan pekerjaan yang baru. Oh, Rabasya, percayalah. Percayalah. Roh Kudus akan kasih way out yang baru. Kita udah gak bisa ngandelin siapa-siapa. Kita nggak bisa ngandelin sesama manusia. Semua manusia terbatas. Semua manusia mengalami kebingungan. Tapi Roh Kudus tidak pernah bingung. Tuhan tidak pernah bingung. Dengar, COVID-19 tidak pernah bikin Tuhan kaget. Kebayang nggak Tuhan kaget? Aduh, no. Yang kaget itu manusia. Tuhan tidak pernah bingung. Yang bingung itu para ilmuwan, para ekonom. Tapi Tuhan biasa aja dengan COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 ini pun tidak akan ada kalau tidak seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, kenapa? Karena Tuhan mau meriset gerejanya. Tuhan mau ngeriset kita semua. Katakan amin. Ya, Tuhan mau mempersiapkan kita semua menjadi umat yang layak. Karena kedatangan Tuhan sudah singkat. Nah, dengar baik-baik. Lalu dikatakan begini, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan dunia kepadamu. Katakan amin. Ya, 2019 kita damai kalau apa? Oh, kalau tabungan kita udah ada 1 tahun pengeluaran kita. Wah, tenang tuh, damai. Tenanglah. Oh iya, tabungannya ada. Mau apa gonjang-ganjing? Oh, kita tenang kalau insurance sudah ada. Kita tenang. Wah, kalau anak kita udah, itu ketenangan kita. Ada yang tenang kalau pakai mobil bagus. Ada yang tenang kalau pakai yang mahal-mahal. No. Itu damai sejahtera yang Tuhan berikan. Bahkan beberapa mencari damai sejahtera di kafe. Kau mulai terikat minuman keras, kebiasaan yang buruk. Ada yang mencari damai sejahtera dengan perselingkuhan. Umat Tuhan, Rayun 1H, lihat ini. Ketika kau jatuh dalam dosa, apakah kau merasa damai sejahtera? No. Engkau terintimidasi seumur hidupmu. Jangan ikuti setan. Ya, setan itu ngejebak selalu. Ayo bikin, ayo lihat doang, lihat. Habis lihat dia jorokin. Begitu engkau jatuh, seumur hidup dia akan berbicara di depan kupingmu. Tuh, kan kamu pernah itu. Nggak bisa kamu pelayanan. Wah, mau ngajar, mau jadi kepala kul, mau jadi hamba Tuhan. Kamu kan dulu begitu. Setan selalu ngomong masa lalu. Tetapi Tuhan selalu ngomong masa depan. Rayun 1H, engkau akan naik dan bukan turun. Katakan amin. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Ya, lalu dikatakan begini. Oh Rabasya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Katakan amin. Ucapkan dengan kuat. Jangan gelisah dan gentar hatiku. Katakan amin. Kenapa? Karena damai sejahtera Tuhan berikan. Nah, lalu
Roh Kudus akan dicurahkan. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Ini ayat favorit saya yang saya pakai ya dari RTS, dari yang dulu ya, Tuhan izinkan ke seluruh Indonesia ya. Saya selalu bawain ayat ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Reinhard, tangkap ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalammu? Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Ya, masih ingat pertama kali bagaimana kita proses menjadi orang Kristen? Proses menjadi orang Kristen adalah kita mengaku dosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Into my heart, come into my heart. Kita undang Tuhan Yesus masuk. Nah dengar, ketika Tuhan Yesus masuk, maka tubuh ini menjadi bait Allah. Katakan amin. Katakan amin. Nah, itu sebabnya engkau tidak boleh ngelihat pornografi. Generasi muda, itu sebabnya kamu gak boleh terikat pornografi, percabulan. Itu sebabnya kamu tidak boleh dengar sampah-sampah dunia. Itu sebabnya kamu gak boleh ngomong kotor. Kenapa? Karena tubuh ini adalah bait Allah. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus tinggal di bait Allah. Dan ketika tubuhmu menjadi bait Allah, masih ingat Tuhan bilang begini, ampuni papamu, ampuni mamamu, ampuni istrimu, ampuni mertuamu, ampuni orang-orang yang sudah menyakiti engkau. Tetapi kita kadang merasa begini, aduh Tuhan itu gak ngerti ya, kita ini sakit, kita ini luka, Tuhan gak ngerti, orang itu menggoreskan begitu dalam. Enak aja ya Tuhan bilang, ampuni, berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau. Mau tahu kenapa Tuhan bilang ampuni? Karena Tuhan ingin hatimu tetap bersih. Tuhan ingin tubuhmu tetap menjadi bait Allah. Katakan amin. Ketika tubuhmu tetap menjadi bait Allah, maka apa yang terjadi? Roh Allah tinggal di dalamnya. Dan ketika Roh Allah tinggal di dalamnya, mari ingat baik-baik yang Pak Niko katakan. Di kitab Ulangan, engkau akan naik dan bukan turun. Dengar, engkau akan naik bukan karena engkau punya sertifikat yang banyak. Bukan karena engkau lulus akademik ini. Yes, itu akan bantu, tapi gak akan menjamin. Dengar, engkau akan berhasil bukan karena engkau punya warisan yang banyak. Punya warisan juga kalau gak ngerti ngelola, hilang. Tetapi gini, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Karena Roh Allah dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan. Dan tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah diam di dalamnya. Katakan amin. Lepaskan pengampunan. Oh Rabasyan. Lepaskan pengampunan. Ayo bertobat. Generasi muda, kalau dosa itu ada di handphonemu, delete saat ini juga. Buang linknya. Buang linknya. Kalau kamu tahu teman kamu, karena dia ngajarin banyak hal, putuskan hari ini. Kenapa? Karena Tuhan mau mengangkat engkau naik. Dengar, masa pandemi ini Tuhan akan tetap buktikan dia berkuasa. Tapi kita harus mengikuti firman-Nya. Amin. Oh Rabba, saya rasakan hadirat Tuhan kuat banget. Oh Rabba Syanda. Yuk mari kita buka ayat terakhir yuk. Ayat terakhir, ayat yang kayaknya udah lama banget ya. Saya nggak dengar ayat ini diucapkan kembali gitu ya. Ya, Galatia 5 ayat 19. Dengar, Rayon 1H tanpa sadar di 2019. Dengar, di 2019 yang kita butuhkan bukan Tuhan. 2019 yang kita butuhkan itu uang. Yang kita butuhkan jalan-jalan. Generasi muda. Gue gak perlu beli rumah. Gue mau jalan-jalan. Gue mau keliling dunia. Ya, tujuannya cuma apa? Foto-foto. Eksistensi. Dengar, buat apa? Rayon 1H yang kita butuhkan adalah surga. Katakan amin. Yang kita butuhkan surga. Kalau benar kita butuh surga, dengar, engkau pasti bisa mengampuni. Kalau yang engkau butuhkan surga, engkau pasti hidup kudus. Dengar para hamba-hamba Tuhan, jika engkau butuhkan surga, masa pandemi ini pun engkau tetap akan jalankan amanat agung. Galatia 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saya gak usah bahas lagi ya. Semua udah ngerti. Semua udah ngerti. Ya. Lalu dikatakan penyembahan berhala. Generasi PPA, saya mau kasih tahu, penyembahan berhala itu bahasa Inggrisnya adalah idolation. Idolation. Ya. Kita itu luar biasa ya. Kita punya American Idol, kita punya Indonesian Idol, ya kita punya Korean Idol. Ya, pada masa pandemi ini semua senang dengan yang ya saya nggak bilang salah gitu ya. Tapi kalau adalah sesuatu yang cukup aneh, baca Alkitab nggak pernah, tapi drama Korea berseri-seri. Come on.
Oh, rabasyandakarabalaba. Jangan-jangan artis itu, manusia itu, maaf, orang kaya itu, atau hamba Tuhan itu, yang pastor, yang terkenal tuh di sosial media tuh, semua ngikutin tuh. Jangan-jangan itu berhalamu. Buktinya apa? Buktinya kamu tidak bisa baca Alkitab. Buktinya kamu gak bisa bangun pagi untuk saat teduh. Dengar, Tuhan lagi riset. Biar kita kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian. Rayon 1H kita itu perkasa banget ya. Coba kita review ya. Kita perkasa loh, perkasa banget ya. Waktu kecil Cici kita ajakin ribut, Dede kita ajakin ribut, ya. Koko kita ajakin ribut. Cukup saudara kita ajakin ribut, ya. Ntar begitu gedean dikit, mama kita lawan, ya. Papa kita lawan. Gedean dikit di sekolah, guru kita kerjain, dosen kita bantah, ya. Begitu kerja demo. Lalu begitu pelayanan, pendetamu pun kamu lawan. Oh, perkasa banget deh ya. Semua kita ajakin berantem. Tapi saya percaya Rayon 1H, engkau tidak. Katakan amin. Jangan. Oh, kebayang gak kamu berantem? Terus kalau orang yang kamu ajak berantem ada di sorga, masih mau ke sorga gak? Atau jangan-jangan kamu bilang, waduh, ada dia, gak mau deh gue. Come on. Oh, ayo damai sejahtera. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu. Tuhan Yesus marah kepada ahli Taurat. Tapi jangan salah, banyak ahli Taurat juga menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering negor orang-orang kaya di zaman dia. Tapi jangan salah, Yesus juga punya sahabat orang kaya. Ya, saya senang banget sama Yesus. Saya bangga ngikut Yesus. Yesus itu begitu. Begini, ketemu orang miskin, dia gak pandang remeh. Ketemu orang kaya, dia biasa aja. Katakan amin. Gue udah biasa aja. Ya. Lalu katakan kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ayo stop minuman, makanan yang gak benar. Stop kebiasaan burukmu. Oh rabasyana, jangan konsumsi lagi hal-hal yang tidak boleh itu. Lalu dikatakan begini, terhadap semua itu telah kuperingatkan kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa, perhatikan ini Rayon 1H, barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Forget it about engkau akan kuliah, engkau akan cum laude. Lupakan soal engkau akan naik dan bukan turun. Kenapa? Karena engkau terikat dosa ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Perhatikan, kelemah lembutan. Kalau sekarang kita bilang begini, waduh terlalu lemah lembut, habis kita dimakan. Wah kita harus dipreman. No, Tuhan bilang kelemah lembutan. Lalu dikatakan penguasaan diri. Umat Tuhan, kalau kau marah sama istrimu, penguasaan diri. Kalau kau anak muda, engkau mau pukul tembok, penguasaan diri. Engkau mau kabur dari rumah, penguasaan diri. Engkau mau bunuh diri, penguasaan diri. Katakan amin. Katakan amin. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lalu ayat berikutnya bagus banget. Yuk kita baca sama-sama, suara kuat ya. Suara kuat. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jangan kita gila hormat. Pak Gembala gak pernah ngehargain saya, Pak Gembala gak pernah ingat ulang tahun saya. No, jangan kita gila hormat. Jangan kita saling menantang. Jangan saling mendengki. Mari yuk kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Oh rabasyandaka. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Mari sambil pejamkan matamu ya. Oh Rabasya, benarkah Yesus yang kau butuhkan? Oh Rabasya, engkau yang ngarepin musuhmu minta ampun sama engkau. Engkau ngarepin suamimu minta ampun. Engkau ngarepin mertuamu. Engkau yang pernah berkata begini, kalau papa gak minta maaf, papa gak minta maaf. Dengar, benarkah yang kau butuhkan Yesus? Oh Rabasyadaka, kalau benar yang kau butuhkan Yesus,
Ayo lepaskan pengampunan. Tuhan gak mau kamu hidup untuk masa lalu. Tuhan bilang engkau akan naik dan bukan turun. Future, masa depan Tuhan sudah siapkan. Ayo maju ke masa depan. Jangan tinggal di masa lalu. Oh rabasyada karabalaba. Saat ini ketika engkau mulai gelisah, engkau gelisah karena engkau tahu ada dosa di handphonemu, ada dosa di laptopmu. Oh rabasya, ayo lakukan tindakan iman. Lakukan tindakan iman. Oh rabasyada karabalaba. Umat Tuhan, jangan marah, jangan kecewa. Engkau yang sempat berhenti, engkau bilang percuma gue baca Alkitab, percuma saya doa, percuma. Engkau yang sempat ngomong seperti ini, ayo tundukkan kepalamu, angkat tanganmu dan kau bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku mohon ampun ya Tuhan. Ayo rayon 1H, balik kembali. Papa sayang sama kamu. Papa sayang sama kamu. Dengan tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus tetap berkuasa. Hamba-hamba Tuhan, para full timer, percayalah, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap pegang kembali. Oh rabasyada, ayo bahasa roh bersama-sama, yuk bahasa roh bersama-sama. Hamba-hamba Tuhan bangkit. Oh rabasyada, perhatikan domba-dombanya Tuhan. Cari yang hilang. Jangan bosan WA, jangan bosan ajak ibadah online. Walaupun kamu WA, kamu telepon gak diangkat, jangan bosan. Ingat baik-baik, Yesus meninggalkan 99 domba hanya untuk mencari satu yang hilang. Hanya untuk mencari satu yang hilang. Oh rabasyada, ayo terus bahasa roh yang kuat. Suami istri gandengan tangan. Kalau kau bersama anak-anak, ayo gandengan tangan. Oh rabasyada karabalaba. Saat ini open heaven. Tuhan, surga terbuka untuk setiap rumah, setiap kamar ya Tuhan. Saat ini terobosan terjadi. Aku halau segala sakit penyakit. Oh rabasyada, tidak ada pemaparan, tidak ada infeksi, tidak ada batuk, tidak ada reak. Imunitasmu bangkit dalam nama Yesus. Sebagaimana imanmu bangkit karena pembacaan, karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadilah kuat, rayon 1H, jadilah kuat, ayo bangkit. Kita akan masuk ke dalam masa penuaian yang terbesar. Jangan takut, Tuhan udah bilang begini, aku akan minta kepada Bapa supaya ia mengirimkan penolong yang lain. Oh rabasyadaka, terima damai sejahtera Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Para kepala keluarga, engkau tetap akan bekerja. Engkau tetap akan punya penghasilan. Pada masa kering ini, engkau tetap berbuah. Oh rabasya, engkau akan tetap berbuah. Tiap bulan ada buah yang baru. Oh rabasya, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Bapa di sorga sayang kepada kita. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Bangkitkan gerejamu ya Tuhan, bangkitkan umatmu, bangkitkan hamba-hambamu ya Tuhan. Tuhan biar kami tetap percaya, Tuhan biar kami gak marah, kami gak kecewa, kami gak nolak Tuhan. Tuhan biar iman kami bangkit dalam nama Yesus. Oh rabasyadakaraba, bukakan jalan. Tuhan pakai kami semua, biar kami semua tetap boleh menjadi kaki dan tangan Tuhan. Biar Tuhan seumur hidup kami tetap mengikut Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan. Tuhan izinkan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan kami mau nyenangin hati Tuhan. Tuhan biar kami semua produktif. Tidak ada yang nganggur. Dan Tuhan biar kami semua berguna bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Aku mohonkan berkat untuk setiap gembala, setiap pengerja, setiap jemaat. Terutama untuk PPA ya Tuhan. JC, sekolah minggu, youth, dewasa muda. Bangkit dalam nama Yesus. Yeremia, bangkit dalam nama Yesus. Ambil posisimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah keluargamu. Hamba-hamba Tuhan, diberkatilah pelayananmu dengan berlimpah-limpah. Kami terima semua berkat hanya dalam satu nama yang paling kami kasihi. Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Rayon 1H, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Kristus, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Biar kiranya untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan tersebut boleh memberkati, boleh menguatkan, dan senantiasa menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami, kiranya Engkau terus
Berkati bangsa kami Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan agar kami dapat melalui masa-masa sulit ini. Berkati juga untuk setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, biar kiranya Engkau berikan mereka hikmat, marifat daripadamu, sehingga apapun yang mereka putuskan itu semua adalah yang terbaik dan berkenan bagi Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, untuk Pak Niko beserta keempat wakilnya. Pakai terus hamba-hamba-Mu ini Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka, dan biarlah kiranya kami boleh mengetahui isi hati-Mu melalui hamba-hamba-Mu ini. Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala Rayon yang juga sekaligus Gembala cabang kami, untuk Bapak Pendeta Budianto Totong dan untuk wakilnya Pak Michael kiranya juga Engkau terus sertai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, baik di dalam pelayanannya maupun di dalam setiap aspek kehidupannya. Bapak, kami juga menyiapkan hati kami untuk terima berkat daripada-Mu. Mari kita siapkan hati untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Kristus, terimalah berkat damai sukacita yang telah dikaruniakan oleh Allah melalui putra yang tunggal Tuhan Yesus, serta persatuan yang maris, penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Roh Kudus mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di Wanong Permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita doa terima berkat sama-sama mengatakan amin. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan, Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan, Kaulah nafas hidupku. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan.